Assalamualaikum, Bre. Selamat datang di sebuah negara yang katanya adalah negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan. Saya memohon kepada Baraya untuk mendengar saran saya dan kalau mungkin men-share saran saya ke ruang publik yang lebih luas. Saran saya adalah kalau Baraya punya perusahaan atau Baraya punya kelompok kerja tertentu yang bekerja sama dengan pemerintah untuk melaksanakan proyek atau program tertentu, atau Baraya sedang ditawari dan menjajaki untuk bekerja sama dalam konteks itu, maka tolong hentikan, kemudian Baraya menjauh dari proyek-proyek yang ditawarkan itu. Kalau mungkin silahkan batalkan, kemudian lari sejauh mungkin dari proyek-proyek itu. Ya, tentu saja Baraya memiliki kekuasaan atas perusahaan Baraya. Jadi apakah Baraya mau menerima atau tidak itu sepenuhnya adalah hak prerogatif Baraya, bukan saya. Tapi kalau saya mau menyarankan, saya memohon kepada Baraya demi kebaikan bersama untuk menjauhi proyek-proyek itu. Ini penting. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena begini Baraya, ini basic sederhananya adalah begini. Karena pemerintah itu banyak di antara mereka itu yang melakukan keculasan, banyak yang melakukan rekayasa, banyak yang melakukan manipulasi. Pendeknya mereka itu korup. Dan karena mereka itu korup, maka mereka biasanya akan mengajak orang-orang yang bekerja sama dengan mereka untuk turut merekayasa dan memanipulasi, baik itu jasa maupun barang. Ada mulai dari markup sampai suap. Kita mengetahui itu semua. Dan ya, saya mohon maaf ya, kita sudah anggap itu adalah sesuatu yang lumrah bagian dari pemerintah kita. Tetapi fenomena sekarang itu ada sesuatu yang bahkan jauh lebih mengerikan daripada itu. Yaitu apa? Sejak rakyat menjadi lebih gelisah, menjadi lebih resah, dan menjadi lebih kritis terhadap pemerintah, mereka itu banyak menuntut, mereka itu banyak melakukan protes, mereka itu banyak melakukan komplain, baik secara offline maupun gerakan di media sosial. Nah, ini mendorong instansi-instansi dan institusi-institusi penegak hukum di Indonesia itu pada akhirnya berusaha untuk menunjukkan kepada publik bahwa mereka itu bekerja dan bergerak. Maka, instansi-instansi penegak hukum sekarang itu ada targetnya. Setiap satu hari, setiap satu minggu, setiap satu bulan, itu mereka tuh harus menyelesaikan sebuah kasus. Atau mereka harus menyelesaikan sejumlah kasus. Entah kasus apa, pokoknya harus diselesaikan dan kemudian dilaporkan. Begitu. Nah, setiap kasus itu nanti mereka punya bonus. Dan setiap kasus itu mereka flexingkan ke depan masyarakat Indonesia. Begitu ceritanya. Nah, tetapi masalahnya adalah karena mereka dikejar target untuk melakukan sejumlah penyelesaian kasus, maka sangat mudah bagi mereka untuk mempercepat proses hukum, bahkan ketika hukum itu sangat-sangat ceroboh dalam proses penegakannya. Dan atau ketika mereka sedang berhadapan dengan kasus korupsi yang sangat besar, misalkan mereka tidak berani untuk melawan, maka mereka akan membelokkan potensi tersangka itu kepada pihak yang lebih lemah. Biasanya dalam hal ini itu adalah vendor-vendor atau perusahaan-perusahaan atau kelompok kerja yang bekerja sama dengan pemerintah. Merekalah yang akan dituding. Karena apa? Karena mereka harus setor kasus korupsi, tetapi mereka tidak berani untuk mengungkap korupsi yang pelakunya itu adalah orang yang besar, orang yang kuat. Makanya perusahaan-perusahaan atau individu atau siapapun yang bekerja sama dengan pemerintah dalam proyek tertentu itu sangat berpotensi untuk ditumbalkan. Makanya saya ingin memberikan contoh kasus yang terbaru yang ya ini sebenarnya kasusnya masih berjalan, belum ada vonis, belum ada ingkrah tentu saja, tetapi ini polanya sama. Kasus yang menimpa IBAM. IBAM itu adalah seorang konsultan yang direkrut oleh Kementerian Pendidikan di tahun 2020-an. Pada waktu itu di bawah pimpinan Pak Nadiem Makarim. Konsultan inilah yang kemudian terlibat dalam skema Kombuk yang sekarang itu sedang mengemuka di Indonesia. Nah, masalahnya adalah sekarang beliau itu oleh kejaksaan dituntut 22 tahun penjara. 7 tahun diantaranya bisa dibayarkan dengan sejumlah uang ganti rugi, tetapi secara total tuntutannya itu adalah 22,5 tahun penjara. Kenapa? Sebenarnya IBAM ini hanya konsultan, hanya orang yang diajak bekerja sama dalam proyek pemerintah. Jadi dia tuh gak korupsi, dia tuh gak merugikan, dia tuh hanya mengajukan saran.
Dia bukan decision maker, dia bukan pengambil keputusan. Jadi kalau ada korupsi atau tidak, dia sama sekali tidak terlibat. Tetapi kemudian namanya dicatut, bahkan tanpa izin dan tanpa tanda tangan dari beliau, itu namanya dicatut, kemudian dilibatkan dalam kasus ini, dan kemudian dituding melakukan sejumlah pidana yang akhirnya membuat jaksa menuntut dirinya 22 tahun penjara. Nah, ini adalah contoh yang nyata. Sekali lagi ya, ini belum inkrah, belum vonis, tapi polanya selalu sama. Di mana orang-orang yang tidak berdaya, orang yang tidak memiliki kekebalan hukum, itu justru ditumbalkan karena urusan-urusan yang berhubungan dengan korupsi besar. Sekali lagi, ini kasusnya belum inkrah, belum selesai, dan iya, saya tidak akan ikut campur urusan pengadilan itu karena saya bukan orang di sana. Cuman intinya polanya sama. Polanya juga terlihat seperti yang kasus sebelumnya yang juga viral, yaitu kasus Amsal Sitepu. Beliau itu adalah seorang yang terbiasa untuk bikin proyek-proyek video. Kemudian beliau mengajukan proposal 30 juta rupiah untuk setiap desa manapun yang mau dibuatkan profilnya. Adalah wajar sebagai seorang pengusaha menawarkan jasanya 30 juta. Tapi itu tuh dianggap sebagai bagian dari korupsi. Dia tuh orang yang mengajukan, tapi dia yang dituding sebagai koruptor. Nah, kenapa seperti itu? Ya ini lagi-lagi polanya adalah sama. Menurut Pak Mahfud MD, instansi-instansi penegak hukum di Indonesia itu dikejar target untuk sesegera mungkin menyelesaikan kasus-kasus agar pimpinan-pimpinan mereka itu dapat pujian, dapat apresiasi, dapat bonus, dan itu disayang oleh rakyat Indonesia karena menegakkan hukum dan sebagainya. Dan karena itulah maka mereka itu sekarang lebih termotivasi untuk merekayasa kasus. Makanya saya sarankan Baraya menjauhlah dari proyek-proyek pemerintah. Apalagi kalau dalam proyek pemerintah itu sejak awal sudah ada kecenderungan markup. Udah yang seperti itu udah jauhkan Baraya. Sebab begitu itu terendus oleh para penegak hukum, mereka pasti akan menyegerakan kasusnya agar mereka dapat bonus. Sekali lagi itu perkataan dari Pak Mahfud MD ya, bukan perkataan dari saya. Beliau tentu saja kredibilitasnya dalam hal kepakarannya dalam hukum itu tidak bisa diragukan lagi. Nah, tapi kita bisa lihat kasus semacam ini juga mengemuka di banyak hal. Judulnya intinya selalu sama, yaitu ada rekayasa kasus, ada salah tangkap, ada tudingan yang tidak jelas, tetapi ini seperti seakan-akan dipercepat. Coba lihat kasus yang lain ya. Contoh kasus yang lain itu adalah terjadi di Muara Kate, Kalimantan Timur. Ini sejak tahun 2024. Baraya tahu kasusnya? Kasusnya ini lucu luar biasa Baraya, tapi menyedihkan, menyakitkan. Jadi ceritanya di Muara Kate itu ada pertambangan batu bara. Itu merusak lingkungan jelas, itu merugikan rakyat jelas. Setidak-tidaknya jalan di sana itu rusak parah gara-gara kendaraan-kendaraan tambang batu bara itu. Dan setelah itu banyak kecelakaan yang melibatkan kendaraan-kendaraan tambang batu bara. Banyak yang meninggal Baraya karena kelindes, karena kasoledat, karena apa? Pokoknya mah di situ tuh banyak. Sampai-sampai akhirnya orang-orang adat di sana, orang-orang kampung di sana itu melakukan sejumlah perlawanan terhadap perusahaan tambang itu, atau setidaknya mereka tuh minta hak-haknya gitu. Jadi mereka tuh bikin posko perlawanan terhadap perusahaan batubara yang merusak lingkungan itu. Nah, luar biasanya apa? Luar biasanya 15 November tahun 2024 posko warga itu diserang oleh orang-orang tidak dikenal dan menyebabkan banyak orang terluka. Ada orang yang luka fatal dan ada yang bahkan meninggal dunia. Kalau nggak salah kepala adatnya tuh meninggal dunia dengan leher yang sobek gitu, gede. Itu mengerikan kan? Mengerikan. Nah, kalau dipikir-pikir siapa sih yang melakukan serangan ini? Kita tuh pasti menduga bahwa pelakunya itu kayaknya itu adalah perusahaan tambang. Kayaknya gitu, karena dia yang punya kepentingan untuk itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, tidak ada upaya sama sekali untuk mengungkap kasus ini, didiamkan saja, bahkan tidak ada yang berani memviralkan. Ya, kalau misalkan di Kalimantan Timur tuh kasus-kasus seperti ini nggak ada yang berani memviralkan, Baraya, seperti yang saya jelaskan di video terdahulu. Nah, tetapi kemudian datanglah Pak Gibran, wakil presiden kita, datang ke sana, berkunjung ke sana ke sini, dan akhirnya menemukan kasus ini. Kemudian begitu beliau pergi lagi, disitulah langsung kejanggalan berikutnya. Polisi langsung gercep untuk menangani kasus ini, dan kemudian menangkap salah seorang aktivis warga, yaitu Pak Misrantoni.
Pak Misran itu adalah warga lokal yang berupaya untuk melawan para penambang batubara itu. Karena itu dia bersama di posko itu, diserang. Berarti dia tuh korban. Tapi kemudian polisi menetapkannya sebagai tersangka pembunuhan terhadap kepala adat di sana. Luar biasa kan? Itu sejak Gibran datang. Jadi maksudnya mungkin dalam benak saya skenarionya adalah Gibran datang kemudian beliau tuh minta agar penegakan hukum itu segera dilaksanakan. Makanya langsung gercep buru-buru. Tapi yang ditangkapnya alih-alih orang-orang yang dicurigai justru adalah aktivis lingkungannya sendiri. Nah, itu yang terjadi di Indonesia. Cuman sayangnya sekali lagi sering terjadi di Indonesia, apalagi di luar Pulau Jawa, ada orang-orang yang tidak sanggup untuk memviralkan kejadian-kejadian sengeri ini tuh. Makanya, aduh. Nah, tapi intinya balik lagi ya Baraya, intinya sekarang tuh instansi-instansi penegak hukum itu dikejar target untuk dapat bonus dan lain sebagainya untuk menyegerakan kasus. Jadi kasus-kasus menjadi semakin kesini tuh menjadi semakin ceroboh. Baraya tahu kasus yang sebelumnya terjadi itu apa? Kasus Fandi Ramadan. Beliau yang ABK kapal naga-nagaan itu, si Dragon, kapal naga-nagaan itu kan kapalnya ternyata membawa 2 ton sabu-sabu. Beliau tuh gak tahu apa-apa, beliau tuh baru kerja 2-3 hari sejak saat itu, dan kemudian tiba-tiba dituntut oleh kejaksaan untuk hukuman mati. Gila nggak? Gila. Tapi ya itu mereka tuh dikejar target gitu. Atau yang sebelumnya lagi kasus Gama itu, ya ampun itu sedih banget saya. Anak SMK namanya Gama itu pepetan sama polisi. Polisinya kemudian tidak terima. Kemudian si polisi langsung nembak Gama sampai meninggal. Setelah Gamanya meninggal, polisinya berkelit bahwa Gama ditembak karena melakukan perlawanan karena sebelumnya mau tawuran. Bahkan polisi sempat konferensi pers kalau nggak salah. Itu menunjukkan ini aritnya yang dipakai sama Gama. Padahal Gama bukan siapa-siapa, dia boro-boro tawuran, dia anak baik. Cuman gara-gara pepetan sama polisi, kemudian polisi yang arogan itu menembaknya sampai meninggal, lalu polisi memfitnah orang itu. Jadi kalau Baraya ada mendengar peribahasa yang religius bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, ini anak usia belasan tahun udah dibunuh, difitnah pula. Sekejam itu para penegak hukum atau oknum penegak hukum di Indonesia itu. Demi apa? Demi kasusnya segera cepat selesai, karena kalau kasusnya cepat selesai itu mungkin akan dapat bonus karena itu sesuai dengan target. Nah, makanya sekali lagi di Indonesia itu haram untuk jadi fakir miskin, haram untuk jadi orang lemah. Saya bukan mengeluarkan fatwa ya, tapi secara logika adalah karena mereka lah adalah orang yang paling rentan untuk dijadikan tumbal, dijadikan korban kalau ada kasus-kasus besar yang harus segera dituntaskan, yang harus segera diselesaikan, tetapi para penegak hukum tidak berani menyentuh tokoh intelektual yang jauh lebih besar dan lebih kuat di belakangnya. Jadi mereka pasti akan mencari orang-orang yang lemah dan tidak berdaya, orang-orang pinggiran, orang-orang yang tidak memiliki kuasa. Makanya kalau Baraya, sekali lagi ya, kalau Baraya punya perusahaan, kemudian berhubungan dengan proyek-proyek pemerintah, dan Baraya menemukan bahwa di sana mulai ada markup, mulai ada manipulasi dan rekayasa, sesegera mungkin menjauhlah Baraya. Abaikan dulu nanti nilai kontrak yang sekian, abaikan dulu Baraya. Karena kalau Baraya bekerja sama dengan pemerintah ya dampaknya bisa buruk. Jangankan sekarang-sekarang yang sudah ada target untuk mendapatkan kasus, banyak kok orang-orang yang bekerja sama dengan pemerintah kemudian dia sudah melakukan sejumlah jasa atau memberikan barang terus nggak dibayar tuh banyak Baraya. Bukan hanya orang-orang yang ece-ece, Pak Yusuf Hamka itu, Babah Alun, itu kan sempat meminjamkan uang kepada pemerintah sekian miliar dan tidak dikembalikan sampai puluhan tahun berikutnya kan. Nah itu tuh lumrah, makanya cari rezeki mah yang ini aja Baraya, yang berkah, cari rezeki mah yang resikonya minim. Kalau Baraya bekerja sama dengan pemerintah untuk melaksanakan proyek tertentu, ya, kasusnya sudah banyak, Baraya bisa cek, bisa lihat seperti itu. Ada upaya-upaya untuk setor kasus dalam kecerobohan yang sangat luar biasa. Ya itu saran saya. Saya harap saran saya itu cukup bisa diterima oleh logika Baraya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.